Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami di IDX International Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak William Wibowo selaku Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera. Pak William, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak William sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini nih harga saham gabungan berbalik arah ke zona merah, Pak. Tadi sempat ke Iya, 7.100-an dan akhirnya ditutup di bawah level 7.100-an di sesi kedua meskipun pelemahan ke arah yang lebih terbatas. Bagaimana analisis Anda pola pergerakan di harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? oke. Untuk perdagangan di hari ini, kalau kita perhatikan level highest-nya berada di level 7.107 ya, yang juga merupakan resistance sideways IHSG selama beberapa pekan ke belakang ini. Kalau melihat pergerakan harga pada hari ini, kemungkinan besar market masih belum begitu yakin untuk membentuk sebuah uptrend kembali dan masih kembali memasuki fase sideways-nya ya. Namun kabar baiknya adalah hari ini penutupan harganya meskipun mengalami pelemahan masih berada di atas moving average 20. Jadi masih ada buying power yang cukup untuk menahan laju penurunan IHSG ya. Dan IHSG ini masih berada di fase sideways-nya dan masih bisa dibilang koreksi wajar selama harga tidak breakout dari support 6.956 ya. Mungkin seperti itu dulu Pak David. Baik, penutupan hari ini ada di 7.063, masih cukup jauh dari level support yang sudah Anda sebutkan tadi di 6.900-an. Untuk besok, jangka pendek kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan, Pak William? Untuk besok mungkin akan sedikit terkoreksi ke sekitar 7.030 sampai 7 ribuan mungkin ya. Jadi 7.000 sampai 7.030 mungkin masih di sekitar area 7 ribuan ya. Mungkin juga ada peluang meskipun tidak terlalu besar kembali masuk ke area 6.980. Namun untuk besok saya masih optimis harga masih di sekitar 7 ribuan. Mungkin juga akan menguji resistance kembali di 7.110 ya. Baik, dari rotasi pergerakan sektoral hari ini tampaknya saham-saham di sektor teknologi yang menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Ada Gotoh, Pak William, hari ini koreksinya cukup dalam di atas 5% dengan nilai kapitalisasinya yang cukup besar. Tampaknya ini mempengaruhi bobot dari indeks harga saham gabungan ketika dari beberapa saham big cap lainnya lebih cenderung mengalami pelemahan dan tidak ada yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Analisis Anda untuk Gotoh ditutup hari ini di 210, melemah di 5,41%. Di sepanjang minggu ini atau sepanjang sepekan terakhir, Gotoh sudah mengalami kenaikan hingga menembus ke level 224. Koreksi yang terjadi, Pak William. Ya, untuk koreksi di saham Gotoh ini saya pikir eh, kemungkinan besar adalah bentuk taking profit ya sejak mungkin sepekan atau 2 pekan lalu karena harga juga sempat menyentuh 188 dan Jumat lalu closingnya di 222 ya. Jadi saya pikir ini masih di batas wajar koreksinya selama koreksinya ini tidak ditutup di bawah support 200 masih bisa dibilang wajar dan peluang untuk Gotoh kembali menguat masih lebih besar daripada Gotoh kembali melanjutkan downtrend-nya. Dengan peluang penguatan lebih besar dibandingkan dengan pelemahannya, rekomendasinya untuk Gotoh. Kalau ingin masuk level entry berapa yang direkomendasikan? Oke, untuk level entry saya pikir di kisaran 200 sampai 200 214 masih oke. Dengan support yang penting saya pikir ada di level 200 ya. Selain ini juga Oke. support fraktal terdekat juga support psikologis yang cukup penting untuk saham Gotoh gitu.
Baik, selain Gotoh, Pak William, dari teknologi juga ada Buka. Hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam meskipun tidak sedalam pelemahan Gotoh ini. Buka ditutup di level 300, melemah di 3,85%, dan hari ini juga lebih cenderung tertekan, dan tadi bahkan sempat meninggalkan level 300-an tepatnya di 296. Ya, untuk saham Buka ini perlu diperhatikan juga kalau di tanggal 10 November sampai 11 November itu ada gap up ya. Dan gapnya ini kurang sedikit ditutup di level 292. Saya pikir untuk perdagangan esok hari saham Buka ini masih akan berpotensi terkoreksi ya ke rentang 286 hingga 292, paling tidak menyentuh level area tersebut baru mungkin selama harga tidak closing di bawah 270 ya. Untuk Bukalapak ini masih dalam tren uptrendnya ya, dalam jangka menengah gitu, mengingat harganya juga masih belum ditutup di bawah moving average 20 gitu. Baik, ditutup hari ini di level 300, melemah di 3,85%. Review dan rekomendasi dari beberapa saham teknologi, ada Gotoh, kemudian juga ada Buka, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke sektor dan emiten lain. Kali ini datang dari konsumer, ada Unilever, Pak William. Hari ini Unilever mengumumkan rencana pembagian dividen interim mereka di Rp69 per saham. Secara teknikal hari ini justru mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana analisis Anda kombinasi antara dari sisi fundamental kemudian juga pola pergerakan teknikal Unilever yang kembali mengalami tekanan yang sebelumnya sempat berada di 4.600-an atau bahkan sempat menembus ke 5.000? Ya, baik. Untuk saham Unilever ini memang masih di fase sideways-nya juga, masih konsolidasi ya. Namun dengan penutupan harga hari ini yang membentuk full body bearish candle ini, mungkin masih akan ada peluang untuk menguji supportnya di sekitar 4.500 ya untuk perdagangan hari esok. Namun untuk jangka menengah, kalau kita mengacu ke indikator MACD, ada peluang Unilever ini akan kembali menguat ya, dan ada peluang yang cukup besar kalau harga bisa breakout resistance sideways-nya di sekitar 4.660 gini. Ketambahan juga untuk dividen yang tadi juga sudah disampaikan itu cukup menarik seharusnya untuk para investor maupun para pelaku pasar lainnya. Seharusnya itu juga bisa dijadikan katalis untuk kembali mendorong pergerakan harga Unilever ya. Mungkin seperti itu dulu Pak David untuk Ya, Unilever. entry level yang direkomendasikan Pak William? Entry level saya pikir di harga 4.500 sampai 4.560 menarik ya. Bahkan sebetulnya selama harga masih di bawah level 4.650 itu adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa entry di saham Unilever selama support 4.450 tidak ditembus ya. Baik, Unilever 4.550 melemah di 1,94% di tengah rencana pembagian dividen interim, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Pak William, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.